Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Satu Genggong, yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2 saya, Ibu Ismatul Izzah MPDI dan Ibu Arifia Retna Yunita MPD. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan yang saya hormati dosen penguji 1 dan 2 saya, Bapak Abu Yazid Adnan Putni MHI dan Ibu Ismatul Izzah MPDI. Di sini saya Silviana Septianingrum akan memaparkan artikel saya yang berjudul Manajemen Strategis Madrasah Berbasis Komputer dan Pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Yang pertama, yakni pendahuluan. 1. Latar belakang. Di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pondok pesantren juga dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya, baik di bidang keagamaan, intelektual, maupun life skill yang mumpuni, sehingga eksistensi pondok pesantren tetap kokoh. Selain itu, dengan anggapan bahwa tidak semua lulusan pondok pesantren akan menjadi ulama atau kiai dan memilih lapangan pekerjaan di bidang agama, maka keahlian lain seperti pendidikan keahlian dan keterampilan yang merupakan bagian dari life skill perlu diberikan kepada santri sebelum santri terjun ke tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Madrasah diberikan kesempatan yang luas untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan sesuai dengan konsep madrasah. Pelaksanaan pendidikan di madrasah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Kepala madrasah diberikan keleluasan untuk mengelola pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan sendiri, asalkan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Yang kedua yakni rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen strategis formulasi madrasah berbasis komputer dan pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Yang kedua, bagaimana manajemen strategis pelaksanaan madrasah berbasis komputer dan pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Dan yang terakhir yakni bagaimana manajemen strategis evaluasi madrasah berbasis komputer dan pesantren di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian tersebut yakni agar dapat mengetahui manajemen strategis madrasah berbasis komputer dan pesantren yang ada di Madrasah Aliyah Zainul Hasan Satu Genggong. Karena madrasah ini merupakan salah satu madrasah yang selalu mengikuti perkembangan zaman terutama di bidang teknologi. Yang selanjutnya yakni penelitian terdahulu. Pada rujukan pertama, peneliti mengambil dari Yudi Fahrudin di dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Pesantren dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sekolah berbasis pesantren peningkatan mutu dilakukan atas penerapan manajemen strategis dengan kiai sebagai sosok sentral yang menjamin peningkatan mutu dapat berlangsung dengan optimal. Keunggulan sekolah Keunggulan sekolah berbasis pesantren dapat menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Jika mampu mengelola dengan baik, sekolah dalam lingkungan pesantren, proses pendidikan tidak hanya di dalam kelas secara formal saja, pendidikan dan pembinaan dilakukan di lingkungan pesantren sehingga pencapaian prestasi akademik dan non-akademik santri lebih optimal dengan menjaga tradisi keilmuan Islamnya. Selanjutnya yakni pada rujukan kedua, peneliti mengambil dari Kisbianto dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Pembelajaran Berbasis ICT atau biasa disebut dengan Information and Communication Technology dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di dalam jurnalnya membahas tentang madrasah unggul yang harus melakukan ancangan pembelajaran berbasis ICT atau komputer dengan menggunakan bentuk-bentuk ICT yang variatif berupa e-book maupun aplikasi virtual dalam pembelajarannya.
Selanjutnya yakni kajian teori. Yang pertama, madrasah berbasis komputer dan pesantren. A. Madrasah berbasis komputer. Seiring dengan arus globalisasi yang semakin menduniawi, kini kebutuhan informasi sangatlah penting bagi lembaga pemerintah sosial atau lembaga pendidikan. Informasi merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa informasi akan sulit bagi seorang manajer untuk mengambil keputusan, baik dari informasi internal yang disiapkan oleh madrasah itu sendiri atau informasi eksternal yang dapat diperoleh dari alat-alat komunikasi modern lainnya. Yang kedua yakni madrasah berbasis pesantren. Dalam konteks madrasah berbasis pondok pesantren, ada keterkaitan secara struktural maupun kultural antara madrasah dan pondok pesantren. Madrasah juga dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di dalam madrasah tersebut untuk meningkatkan mutu madrasahnya. Selanjutnya yakni manajemen strategis. Definisi manajemen strategis menurut pendapat para ahli, salah satunya yakni George R. Terry, berpendapat proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti sertakan, campur tangan manusia, dan sumber daya lainnya merupakan pengertian dari manajemen. Menurut Wahyudi, manajemen strategis adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategis dalam penyediaan customer terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya yakni proses manajemen strategis. Di dalam proses manajemen strategis ini terdiri dari ada 3 bagian, yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Formulasi atau biasa disebut dengan perencanaan strategis meliputi perancangan visi serta misi, menganalisis kesempatan dan ancaman eksternal perusahaan atau organisasi, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menyusun pilihan strategi alternatif, dan memilih strategi spesifik untuk dilaksanakan. Yang kedua yakni implementasi. Di dalam hal melaksanakan suatu manajemen harus menetapkan tujuan atau sasaran, mengelola kebijakan, mengatur penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan, serta membangun budaya kerja yang sesuai dengan strategi yang dijalankan. Yang ketiga yakni evaluasi, yakni melibatkan pengkajian faktor internal dan eksternal, evaluasi kinerja, dan pengambilan langkah-langkah serta keputusan perbaikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesuksesan strategi yang telah mengimplementasikan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan peneliti untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Yang kedua yakni teknik pengumpulan data. Peneliti dalam mengumpulkan data yakni melakukan dengan cara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, yakni digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana manajemen strategis madrasah berbasis komputer dan pesantren yang ada di MA Zainul Hasan 1 Genggong agar dapat dilihat perbedaannya dengan lembaga lainnya. Yang kedua, yakni selain peneliti juga menggunakan teknik wawancara yang melibatkan beberapa tenaga pendidik dan peserta didik seperti kepala madrasah, wakil kurikulum, operator, ketua tahqiqu qiraatil kutub, dan peserta didik. Selain itu, untuk memperkuat dan menambahkan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Gembong. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.